Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati Rasulillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Beberapa hari ini dunia Islam dikejutkan dengan perubahan yang sangat signifikan yang terjadi di negeri Islam, Suriah, wilayah Syam. Rezim yang telah bercokol lebih dari 50 tahun akhirnya tumbang. Sungguh benar kiranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan begitulah sesungguhnya Allah pergilirkan kekuasaan, kehancuran, naik dan turunnya sebuah bangsa atau peradaban. Begitu juga rezim. Maka kita menyaksikan bagaimana rezim Assad yang disokong oleh partai Ba'ath yang bercorak sosialis, yang begitu powerful di masa kejayaannya, hampir lebih dari 50 tahun, tumbang. Ini juga mengingatkan kita bahwasanya di mana ada awal pastilah ada akhir. Tidak ada kekuasaan yang abadi di dunia. Dan tidak ada rezim tiran yang abadi. Allah akan pergilirkan. Akan ada akhir bagi siapapun. Bagi partai manapun. Bagi kekuasaan apapun. Begitulah yang terjadi. Agar kita mengambil pelajaran dari realitas yang terjadi. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Kita ingin mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi di Suriah. Siapa Hayatut Tahrir Asy-Syam yang berhasil memimpin kaum revolusioner menumbangkan rezim Assad? Dan apa pengaruhnya terhadap negara-negara yang selama ini punya kepentingan, baik yang levelnya regional seperti Iran, ataupun Turki, maupun negara yang memiliki level global seperti Rusia dan juga Amerika. Insya Allah kita akan membahas pada kajian kali ini. Secara geopolitik, sebelum kejadian kemarin itu muncul, sesungguhnya kaum revolusioner yang memiliki basis di wilayah Idlib hampir beberapa tahun belakangan ini seperti dorman. Tidak banyak perubahan. Terutama setelah jatuhnya Aleppo ataupun Halab ke tangan rezim Assad melalui sokongan dari Rusia, sokongan dari Iran melalui Hizbullah. Praktis setelah peristiwa itu, kaum perlawanan dibuat tidak berkutik dan seakan-akan mulai hilang. Masyarakat internasional menganggap Suriah mulai stabil. Namun 2 minggu berselang ini, kita dikejutkan dengan peristiwa yang sedemikian rupa merubah apa yang pernah kita bayangkan atau masyarakat bayangkan tentang Suriah. Hayatut Tahrir Asy-Syam, sebagaimana yang sudah kita ketahui, adalah salah satu dari gerakan atau faksi bersenjata melawan rezim Assad
Partai Ba'ath yang sosialis. Hayat Tahrir Asyam adalah milisi Islam yang dahulunya para pimpinannya pernah berkoalisi dengan Taliban, pernah berkoalisi dengan Jabhatun Nusrah, pernah berkoalisi dengan ISIS, namun kemudian melepaskan diri dari mereka semuanya dan menampilkan diri sebagai sebuah organisasi baru, Hayatul Tahrir Asyam. Berbeda dengan Ahrar Asyam pada masa jayanya. Ini adalah organisasi atau milisi, tidak sama dengan Ahrar Asyam. Hayatul Tahrir Asyam berbeda. Pemimpinnya kita ketahui Abu Muhammad Al-Julani, ya, dan telah menampilkan diri ke publik beberapa waktu sebelum peristiwa kemarin itu terjadi. Pernah juga diwawancari oleh banyak mass media, termasuk mass media atau kanal-kanal berita global. Dan kita nanti akan mengutip untuk mengetahui apa tujuan sebenarnya yang dia inginkan dari Hayatul Tahrir Asyam. Dalam salah satu wawancaranya dengan kanal berita CNN, Abu Muhammad Al-Julani ketika ditanya tentang label teroris, ya, yang disematkan oleh PBB, yang disematkan oleh Amerika, ya, disematkan oleh Turki dan beberapa negara, ya, dia menjawab, apa yang dulu saya lakukan dan terjadi di Irak, maksudnya bersama ISIS, tidak akan terjadi di Suriah. Kita telah berubah seiring dengan perjalanan waktu. Itu adalah ucapan dari seorang pemimpin Hayatul Tahrir Asyam yang menunjukkan dengan tegas bagaimana corak pemikiran dan corak organisasi ini yang berbeda dengan ISIS. Berbeda pula dengan Ahrar Asyam. Berbeda pula dengan SDF, berbeda pula dengan militer nasional Suriah yang disokong oleh Turki. Namun kita mengetahui bahwa corak Islam yang dibawa oleh Hayatul Tahrir Asyam ini adalah corak yang lebih moderat. Karena kata-kata atau ucapan bahwa apa yang pernah dilakukan ISIS di Irak itu tidak akan terjadi di Suriah menunjukkan bahwa tindakan-tindakan ISIS yang dilakukan dan mengarah kepada penindasan, kebrutalan, itu telah ditinggalkan oleh pemimpin HTS Abu Muhammad Al-Julani. Kecenderungan dia lebih moderat, katakanlah, tidak terlalu ekstrim, itu juga bisa dilihat dari perintahnya ketika memasuki kota Damaskus 2 hari yang lalu. Ya. Bahwasanya dia membiarkan mantan Perdana Menteri Suriah, ya, Muhammad Ghazi, untuk men-take over sementara lembaga-lembaga publik dan institusi pemerintahan. Sampai kemudian akan terjadi dalam waktu dekat transformasi kekuasaan kepada pihak perlawanan. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk tidak mengintervensi atau melawan secara fisik apa yang dipersiapkan dan akan dilakukan oleh Muhammad Ghazi, mantan Perdana Menteri Suriah. Begitu juga beberapa pemimpin oposisi yang berkoalisi di dalam gerakan revolusi menggulingkan rezim Assad ini juga mengakui keberadaan Hayatul Tahrir Asyam yang memimpin mereka, dan mereka membuat aliansi karena memiliki kepentingan yang sama untuk menjatuhkan dan meruntuhkan rezim Assad. Karena ada kepentingan, ada manfaat yang bersama yang bisa mereka gabung, ya, secara militer untuk melawan, ya,
rezim Assad. Dari perkataan Abu Muhammad Al-Julani inilah kita bisa mengerti dan mengetahui bagaimana corak Hayatut Tahrir Asy-Syam berbeda dengan Ahrar Asy-Syam. Dan coraknya bukanlah Islam yang ekstrim seperti ISIS, tetapi lebih ke pertengahan. Sementara kompromi dia dengan koalisi-koalisi yang sifatnya sekuler dan juga diketahui memiliki kepentingan nasionalis, ini menunjukkan juga tolerannya gerakan Hayatut Tahrir Asy-Syam yang tidak dimiliki gerakan-gerakan Islam seperti Ahrar Asy-Syam. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Lalu apa tujuan Hayatut Tahrir Asy-Syam? Dalam wawancaranya dengan CNN itu, pemimpin HTS Abu Muhammad Al-Julani menyatakan, ketika berbicara tentang tujuan revolusi tetap menggulingkan rezim, adalah hak kita untuk memakai semua cara yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Ini adalah pernyataan secara tegas dari pemimpin Hayatut Tahrir Asy-Syam bahwa tujuan yang dilakukannya bersama para pengikutnya dan beraliansi dengan faksi-faksi perlawanan lain di Suriah adalah menjatuhkan rezim Assad, meruntuhkan partai Ba'ath, dan mengambil alih kekuasaan. Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi atau keterangan setelah Assad jatuh, rezim yang disokong oleh partai Ba'ath ini sirna. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Hayatut Tahrir? Apakah akan masuk dalam pemerintahan atau memimpin pemerintahan? Kalau masuk dan memimpin pemerintahan bercorak apa dan kemana arahnya? Bagaimana sikapnya terhadap faksi-faksi yang lain? Apakah akan ada pembagian kekuasaan? Atau bagaimana? Dan bagaimana sikapnya terhadap negara-negara besar yang memiliki kepentingan? Seperti Rusia maupun Amerika. Ini belum memperoleh informasi yang detail dan tidak bisa kita jawab karena memang sedikitnya pernyataan atau informasi tentang Hayatut Tahrir Asy-Syam. Tapi dari corak dan tujuan revolusi itu kita bisa menangkap gambaran ke depan, paling tidak secara general, bahwa Hayatut Tahrir Asy-Syam belum memiliki persiapan yang memadai untuk mengambil alih kekuasaan dan memerintah Suriah dengan corak seperti apa, karena memang tujuan utamanya adalah menggulingkan rezim. Urusan berikutnya melihat nanti, karena yang utama adalah meruntuhkan rezim lebih dahulu. Karena itulah dia bersikap lebih toleran terhadap tawaran ataupun lebih tepatnya itu bantuan dalam tanda kutip mantan Perdana Menteri Suriah Muhammad Ghazi yang menyatakan bahwa dia tidak melarikan diri sebagaimana Presiden Assad. Dia di Suriah untuk mempersiapkan transformasi kekuasaan kepada pihak yang memenangkan revolusi. Dan pernyataannya itu disambut oleh Abu Muhammad Al-Julani sebagaimana yang tadi kita singgung. Artinya apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru ke depan tampaknya akan terjadi berbagai perundingan dan juga diplomasi yang sangat alot sebagaimana yang kita kenal di banyak kejadian di negara-negara lain
seperti Afghanistan ataupun Irak setelah jatuhnya Saddam Hussein. Maka apa yang akan terjadi di Suriah juga tidak akan jauh berbeda dengan apa yang akan terjadi di Irak maupun yang akan terjadi di Afghanistan. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Bagian kedua adalah bagaimana sebenarnya pengaruh perubahan cepat yang terjadi di Suriah itu bagi negara-negara seperti Rusia, Amerika, atau Turki, ataupun Iran. Kita akan mengutip bagaimana ucapan para pemimpin ataupun orang-orang yang mewakili mereka. Ketika mendengar dan mengamati peristiwa yang terjadi di Suriah, Biden, Presiden Amerika, mengomentari jatuhnya rezim Assad ini dengan kata-kata, akhirnya rezim Assad telah jatuh. Rezim ini telah bertindak brutal, menyiksa dan membunuh ratusan ribu orang-orang Suriah yang tidak bersalah. Jatuhnya rezim ini adalah tindakan keadilan yang mendasar. Itu kata-kata Biden yang dikutip oleh kantor berita AFP pada hari ini Senin tanggal 9 Desember tahun 2024. Dia juga berkata apa yang akan dilakukan Amerika dengan pernyataan kami akan terlibat dengan semua kelompok di Suriah termasuk dalam proses yang dipimpin oleh PBB untuk melakukan transisi dari pemerintahan Assad menuju Suriah yang merdeka dan berdaulat dengan konstitusi baru. Ketika ditanya mengenai faksi-faksi yang bercorak Islam, apalagi yang memimpin revolusi ini adalah Hayatut Tahrir Asy-Syam, maka Biden menyatakan beberapa kelompok pemberontak yang menjatuhkan Assad memiliki catatan buruk mengenai terorisme dan pelanggaran HAM. Lalu dia melanjutkan, kami akan menilai tidak hanya dari kata-kata mereka, tapi juga tindakan mereka. Itu pernyataan yang dikutip oleh kantor berita AFP, tanggal yang sama dan dalam pidato yang sama. Artinya, Amerika Serikat tidak akan merubah strategi politiknya terhadap Suriah. Karena jatuhnya rezim oleh faksi-faksi perlawanan tidak akan mengubah tujuan ataupun strategi umumnya. Yang berubah hanya penguasa lokal yang berkuasa. Adapun kepentingan Amerikanya tidak berubah. Dan ketika penguasa lokal yang berseberangan dengan kepentingan Amerika, Amerika selalu mengarahkan bahwa proses transformasi kekuasaan harus sesuai dengan desain yang dibuat oleh PBB. Desain yang dibuat melalui aturan-aturan internasional dan berbagai resolusi PBB, di mana negara besar seperti Amerika bermain untuk memunculkan resolusi itu. Adapun kekhawatiran sebagian orang, di mana Hayatut Tahrir Asy-Syam itu coraknya adalah Islam radikal, tetapi kemudian dibantah oleh Abu Muhammad Al-Julani bahwa dia tidak seperti ISIS yang ada di Irak dulu, bahwa kami sudah berubah. Begitu juga pernyataan untuk menyambut tawaran dari Muhammad Ghazi, mantan Perdana Menteri Suriah, untuk transformasi kekuasaan. Ini menunjukkan bahwasanya perubahan Hayatut Tahrir Asy-Syam dari bercorak radikal ke bercorak lebih moderat. Tetapi Amerika di sini tetap menempatkan Hayatut Tahrir Asy-Syam sebagaimana yang kita ketahui sebagai kelompok teroris.
Dan ketika ditanyakan kepada Biden bahwa itu Tahrir Asyam, ya, tidak sebagaimana yang disangkakan Amerika, jawaban Biden adalah kami akan menilai tidak hanya dari kata-kata mereka, tapi juga tindakan mereka. Artinya, Amerika tidak percaya begitu saja. Dia melihat bahwa basis ideologi dari Hayat Tahrir Asyam ini adalah Islam. Dan itu pasti akan punya pengaruh dalam tindakan-tindakannya. Sesuatu yang bertolak belakang dengan ideologi yang dianut oleh Biden dan Amerika. Islam dengan sekuler, Islam dengan kapitalis, Islam dengan liberal, tentu saja berbeda. Itu adalah reaksi yang dilontarkan oleh Amerika. Dari reaksi yang dikomentari oleh Biden itu kita bisa melihat bahwasanya secara kasat mata seakan-akan Amerika tidak mempedulikan siapa yang menguasai Syria. Apakah rezim Assad ataupun bukan rezim Assad. Yang penting strategi Amerika untuk menguasai Timur Tengah. Dan Suriah juga harus ada di bawah kontrolnya. Terlebih lagi Turki yang menjadi proksi Amerika. Dan Turki juga melalui proksi sub-proksinya yaitu SNA, Kekuatan Militer Nasional Suriah. Itu semua masih di bawah kontrol besar Amerika. Dia hanya mendapatkan bagian lebih besar karena pesaing utamanya yang bergesekan kepentingan di Suriah yaitu Rusia sudah tidak memiliki apa-apa lagi setelah runtuhnya rezim Assad. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Lalu bagaimana sikap Rusia menanggapi jatuhnya Assad? Kantor berita TASS, kantor berita Rusia, Ahad kemarin tanggal 8 Desember 2024, mengeluarkan dan mengutip pernyataan dari salah seorang pejabat Rusia, di mana dia menyatakan Rusia selalu mendukung penyelesaian politik pada krisis Suriah. Kami menegaskan bahwa pembicaraan yang dimediasi oleh PBB harus dilanjutkan. Itu kata salah seorang pejabat diplomat Rusia di Kremlin. Dan kita tahu bahwa walaupun rezim Assad jatuh, kehadiran militer Rusia masih bercokol dan kuat di Suriah. Pejabat tersebut menyatakan yang dikutip juga oleh TASS, kantor berita Rusia, bahwa para pejabat Rusia telah berhubungan dengan perwakilan oposisi bersenjata Suriah, yang para pemimpinnya telah menjamin keamanan pangkalan militer Rusia dan misi diplomatik di wilayah Suriah. Ini juga menegaskan bahwa pangkalan militer Angkatan Laut Rusia di kota Tartus dan pangkalan udara militer Rusia di Khmeimim, Provinsi Latakia, yang ada di sepanjang pantai Provinsi Latakia dengan Laut Mediterania, itu tetap dikuasai oleh Rusia, tidak diganggu, dan tidak akan dilawan ataupun diusir oleh faksi-faksi bersenjata yang memenangkan revolusi ini. Karena mereka telah memberikan garansi kepada Rusia melalui pernyataan dari salah seorang diplomat Rusia ini. Jadi, apa sesungguhnya yang berubah dari Suriah? Tidak lain adalah hanya berganti penguasa rezimnya saja. Dari rezim Assad yang bersifat otoriter, diktator, brutal dan kejam, yang telah membantai rakyatnya sendiri lebih dari 50 tahun terakhir, sejak bapaknya Hafez Assad sampai Bashar al-Assad, yang telah mengakibatkan lebih dari 6 juta rakyatnya mengungsi keluar Suriah. Sebagiannya tinggal di pengungsian antara Turki dan Suriah. 3,1 atau 3,3 juta ada di wilayah perbatasan Turki-Suriah.
dan ratusan ribu yang tewas. Belum lagi kehancuran secara ekonomi, sosial, perdagangan, dan seterusnya. Meninggalkan jejak yang tidak akan hilang beberapa generasi dan dicatat oleh sejarah. Berganti menjadi pemimpin baru yang kita tidak tahu kecuali beberapa hari ke depan ini. Pemerintahan seperti apa dan siapa yang akan naik ke tampuk kekuasaan, serta corak negara dan pemerintahan seperti apa yang akan dijalankan. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, memang bagi Barat dan dunia Arab, termasuk juga entitas Zionis Israel, jatuhnya rezim Assad berarti pengaruh Iran di Suriah itu boleh dikatakan hilang, kalau tidak berkurang. Namun kita tahu bahwa mereka, bagi Barat, termasuk juga dunia Arab, termasuk entitas Israel, itu tidak menghendaki rezim yang menggantikan rezim Assad adalah rezim Islam radikal. Tidak ingin. Di satu sisi, mereka mendapatkan keuntungan dengan jatuhnya Assad, karena pesaing Amerika yaitu Rusia berkurang kekuatannya, berkurang pengaruhnya. Dan di sisi lain, bagi Israel, berarti poros proksi Iran melalui Suriah, dengan tangan Hizbullahnya, di mana jalur wilayah Suriah ini dipakai untuk logistik maupun transportasi persenjataan atau pelatihan dari milisi Hizbullah untuk melawan Israel di kawasan Timur Tengah. Maka dengan sendirinya bagi Iran ini kerugian yang luar biasa, karena aset bertahun-tahun yang ditanamkan, bukan hanya aset militer, aset ekonomi, tapi juga SDM, itu tiba-tiba dalam hitungan hari saja hilang. Itu kerugian yang sangat besar bagi Iran dan keuntungan secara politik dan militer bagi Israel. Bagi Rusia, jatuhnya Assad sama saja dengan kehilangan sekutu dekatnya yang paling penting di Timur Tengah. Dan tentu saja ini melemahkan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan Rusia saat berperang di Ukraina. Artinya kita jadi tahu bahwa Rusia sesungguhnya sudah sangat kewalahan karena pengerahan SDM, ekonomi, begitu juga keuangan dan militernya menghadapi Ukraina. Hingga pada beberapa minggu kita mendengar kabar di mana pasukan Korea Utara pun hadir untuk membantu. Membantu pasukan Rusia melawan Ukraina. Artinya kekuatan Rusia yang selama ini bercokol di provinsi Latakia dikurangi dan memfokuskan perhatian ke Ukraina. Dan itulah sebabnya mengapa minimnya dukungan dari Rusia ketika munculnya kembali kaum revolusioner ini dari Idlib lalu menyapu bersih Aleppo ataupun Halab, lalu ke arah selatan ke kota Hama, kemudian ke kota Homs, dan akhirnya sampai ke Damaskus, menunjukkan bahwasanya memang Rusia memiliki kepentingan yang lebih urgent di Ukraina daripada di Suriah. Dan tidak ada garansi dari Assad, imbalan yang sepadan dari Assad atas kehadiran Rusia selama bertahun-tahun di Syria dan juga pengorbanannya di Suriah. Rusia melihat bahwa keuntungan yang didapat sangat sedikit dari supportnya terhadap rezim Assad. Dan oleh karena itu, ditinggalkanlah rezim Assad. Itulah yang bisa kita lihat apa dampaknya bagi Rusia. Artinya kalau bicara dampak, memang Iranlah yang paling terpukul. Barulah kemudian Rusia. Dan yang mendapatkan bagian kue terbanyak,
tentu saja adalah institusi atau entitas Zionis Israel, termasuk juga Amerika. Turki juga akan mendapatkan keuntungan sedikit melalui aliansi pasukan nasionalis Surianya dengan Hayatut Tahrir Asyam dalam menjatuhkan rezim Assad. Karena pasti akan mendapatkan bagian keuntungan dari kemenangan jatuhnya rezim di Damaskus. Itulah yang bisa kita lihat apa dampak bagi beberapa negara, terutama bagi Iran, Turki, Israel, begitu juga kepada Amerika ataupun kepada Rusia. Persoalan berikutnya adalah seberapa besar dampak itu bagi negara besar. Kita tahu bahwa dampak itu sangat besar untuk Iran. Karena berarti sudah hilanglah proksinya melalui Hizbullah. Dan institusi atau entitas Israel bisa memfokuskan perhatiannya lebih tertuju lagi karena kekuatan Iran melalui proksinya sudah melemah. Tinggal proksi melalui Houthi di Yaman. Atau Hizbullah yang masih tersisa di Libanon. Tapi akses untuk menuju Libanon, supportnya untuk menuju Libanon, boleh dikatakan melalui jalur darat itu terputus. Jadi bagi kita kaum muslim, bagi negeri-negeri muslim yang lain, apalagi bagi negeri muslim yang jauh dari kawasan Timur Tengah seperti kita, negeri kita ini, mungkin tidak ada dampaknya dari segi ekonomi, dari segi militer, dari segi sosial. Tapi ketahuilah bahwasannya apa yang terjadi di Suriah, dan Suriah adalah bagian dari negeri Islam, layaknya juga terjadi pada tubuh kita sendiri. Meskipun itu kejadiannya di ujung kaki kita, maka pasti rasa sakitnya akan menyakitkan tubuh kita seluruhnya. Apa yang terjadi di ujung jari tangan kita, dampaknya akan sampai ke jantung ataupun kepala kita, rasa sakit ataupun demamnya. Begitulah seharusnya yang terjadi. Tidak boleh ada di dalam diri kita sikap tidak peduli dengan apa yang terjadi di Suriah. Karena kita akan diberikan pelajaran dengan kejadian ini bagaimana kiprah dari negara-negara besar, bagaimana kiprah dari penguasa-penguasa boneka, bagaimana kiprah dari tangan-tangan proksi yang memainkan perannya, dan bagaimana sikap dan reaksi umat. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Dari situasi tadi kita akan mengambil kesimpulan. Kesimpulan ataupun poin-poin penting. Yang pertama, bahwa para penguasa muslim, terutama dengan kejadian di Suriah itu, hanyalah boneka dari negara-negara besar atau proksi dari negara-negara besar. Rezim Assad dimainkan oleh Rusia. Sebelumnya mereka dahulu dimainkan oleh Inggris dan Amerika. Mereka berdua bersaing, Inggris Amerika, sampai Inggris kemudian hengkang dari Suriah. Masuklah Rusia, berhadapan kepentingannya dengan Amerika. Assad hanya memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya. Kepentingan yang sifatnya nasionalistik, lokal. Amerika punya kepentingan global. Sesungguhnya dia tidak terlalu terpengaruh dengan siapapun yang berkuasa di Suriah. Karena siapapun yang berkuasa di Suriah, selama mereka bersedia dan menjamin kepentingan-kepentingan Amerika di situ, bagi Amerika tidak peduli siapapun. Keberadaan penguasa boneka inilah yang sesungguhnya sudah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Ketika musim semi Arab tahun 2010, tepatnya Desember 2010, atau 2011 katakanlah, dimulai di Tunisia. Dan kita menyaksikan bagaimana tumbangnya penguasa Tunisia, Ali Zainal Abidin. Lalu berlanjut ke wilayah lainnya,
sampai ke Libya, tumbangnya Gaddafi. Lalu ke Mesir, tumbangnya Mubarak. Naiknya Partai Islam Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Mursi. Tapi hanya sebentar saja berkuasa, akhirnya militer mengkudetanya. Hingga sekarang dikuasai oleh militer. Lalu kemudian revolusi Arab Spring itu kemudian meluas sampai ke wilayah Yaman. Ke berbagai negara-negara Arab. Menjadi pelajaran yang berharga bagi kita bagaimana hasil dari Arab Springs sejak tahun 2011 sampai sekarang. Lebih dari 1 dekade. Apa dampaknya bagi umat? Boleh dikatakan tidak terlalu signifikan. Karena rezim-rezim yang menggantikan rezim sebelumnya tidak ada perubahan berarti bagi umat. Bahkan kasus yang terjadi di Libya malah lebih menghancurkan antara faksi bersenjata satu dengan yang lainnya. Juga kasus yang terjadi di Suriah, di mana sebelumnya kita mengetahui mana porosnya mujahidin, mana porosnya milisi sekuler, mana porosnya diktator. Kemudian terjadi semacam fitnah, di mana antar faksi mujahidin pun saling berperang satu sama lain. Yang membuat kita kaum muslim miris dan bersedih. Karena akhirnya hak dan batil seolah-olah tidak lagi diketahui mana yang benar di antara faksi-faksi Islam sendiri. Sedemikian rumit dan kompleksitasnya apa yang terjadi di Suriah pada waktu itu dan juga termasuk pada waktu sekarang. Poin yang kedua, bahwasanya negeri muslim menjadi lahan sebagaimana meja hidangan yang syarat dan penuh dengan makanan lezat yang diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan adidaya global dunia. Kehadiran Amerika, kehadiran Rusia, terutama di kawasan Afrika Utara tempat Arab Spring itu mulai, Tunis, sampai ke kawasan Timur Tengah. Itu adalah kawasan-kawasan di mana sumber daya manusia dan sumber alam dari negeri-negeri muslim itu demikian kaya. Wilayah yang strategis secara geopolitik. Dan jika ada negara manapun yang menguasai wilayah dan kawasan itu, pastilah dia akan menguasai dunia. Menguasai jalur perdagangan dunia. Menguasai sumber-sumber mineral utama dunia. Terutama minyak, gas, dan barang-barang tambang lainnya yang sangat bernilai. Maka otomatislah negara-negara besar akan memfokuskan perhatiannya bagaimana menguasai wilayah itu, mengontrol wilayah itu. Jika tidak secara fisik kehadiran mereka di sana, melalui proksi, tangan-tangan proksinya, yaitu para boneka penguasa muslim setempat. Jadi kita kaum muslim akhirnya seperti anak yatim yang kehilangan induknya. Tidak punya induk. Karena penguasa muslim tidak bisa menjadi induknya. Mereka malah menginduk kepada negara-negara besar yang punya kepentingan yang tidak mempedulikan kita kaum muslim. Tidak mempedulikan nyawa, tidak mempedulikan kehormatan, tidak mempedulikan harta kaum muslim. Mereka hanya mempedulikan urusan mereka saja. Kita seperti anak yatim di tengah orang-orang rakus yang jahat, yang tidak ada belas kasihnya. Dan kita bukan hanya dihisap sumber daya alamnya, tapi juga darah kita bisa ditumpahkan dan dihisap oleh mereka. Mereka tidak mempedulikan dengan manusia atau rasa kemanusiaan. Dan itulah yang terjadi. Poin ketiga, faksi-faksi yang selama ini beroposisi dan juga kaum muslim di Suriah bisa mengambil pelajaran dari sejarahnya bahwa apapun yang tidak didasarkan kepada Islam sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah aturan hidup, sebagai sebuah karakter identitas pemerintahan, corak negara dan corak pribadi, corak partai, corak komunitas kaum muslim, masyarakat dan peradaban,
maka tidak akan pernah berhasil revolusi apapun. Dan itu sudah mereka buktikan. Selama lebih dari 10 tahun dari 2011 sampai 2024 ini. Faksi-faksi Islam berganti. Dari Jabhat Nusrah, Ahrar Asyam, belum lagi milisi-milisi yang level kabupaten ataupun kota. Begitu juga kehadiran ISIS, terutama di wilayah timur dari Suriah berbatasan dengan Irak selama beberapa tahun. Itu semua menjadi pelajaran, terutama bagi kaum muslim saudara kita yang di sana. Bagaimana corak-corak itu memiliki kepentingan yang tidak islami. Dan akhirnya tidak berhasil. Karena memang corak-coraknya tadi itu tidak bisa disatukan dalam sebuah ideologi dan pemikiran serta kepentingan yang bersama yang dilegalkan oleh ajaran kita. Hanya kepentingan yang sifatnya pragmatis, memiliki musuh bersama, berjalan bersama. Begitu musuhnya hancur, maka mereka akan berbaku pukul. Begitu juga kaum muslim harus mengetahui, khususnya rakyat di Suriah, saudara kita di Suriah, bahwa kemandirian atas kekuatan militer, kemandirian ekonomi, kemandirian perdagangan, kemandirian politik, itu hanya disandarkan kepada kaum muslim saja. Tidak bisa kita bersandar kepada kekuatan luar, kekuatan barat, ataupun kekuatan timur, Rusia ataupun Amerika. Karena mereka punya kepentingan yang berbeda dengan kepentingan kita. Selama kekuatan-kekuatan yang sekarang ini memenangkan revolusi di Suriah masih bersandar kepada kekuatan asing seperti Amerika atau Rusia, bisa kita pastikan bahwa revolusi yang mereka lakukan itu akan gagal. Sudah capek-capek kita menanam dan memelihara tanaman, tapi buah yang matang itu dipetik oleh orang lain. Itu adalah tamsil atau pemio. Bagaimana kalau kita bersandarkan kekuatan itu pada kekuatan asing, bukan kekuatan umat Islam? Poin yang keempat, bahwa kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang akan menolong kita apabila kita menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, in tansurullaha, maksudnya adalah dinahu wa rasulahu. Demikian tafsir Jalalain atau tafsir Al-Baghawi menyatakan tafsirnya terhadap kata-kata in tansurullah, yaitu jika kamu menolong agama Allah, jika kamu menolong Rasulullah, yansurukum, maka dia Allah akan menolongmu. Artinya jika kita menolong agama Allah dalam revolusi ini, bahwa tujuan revolusi ini adalah untuk menegakkan Islam, menjalankan hukum Islam, mengembalikan kehidupan Islam. Bukan mengembalikan Suriah yang demokratis atau berdaulat, tetapi tetap bersandar kepada pihak asing, bukan. Bukan negara demokrasi yang modern, yang berperadaban sebagaimana yang diinginkan dalam proses transformasi itu oleh Amerika, bukan. Tapi negara yang di dalamnya akan menjaga kaum muslim dan menerapkan sistem hukum Islam secara komprehensif. Karena itulah makna intan surullah, jika kalian menolong agama Allah, mengembalikan agama Allah, mengembalikan keadilan, menumpas kezaliman, mengembalikan peradilan Islam, mengembalikan hukum-hukum ekonomi Islam, mengembalikan hukum sosial Islam, mengembalikan hukum militer yang bersandar kepada Islam, mengembalikan pemerintahan yang Islam, mengembalikan hukum-hukum politik dalam negeri maupun politik luar negeri yang Islam. Itulah makna intan surullah yansurukum, maka Allah akan menolong kalian. Jadi selama rezim itu berubah, berganti, tetapi sistem dan corak pemerintahan serta perundangan dan konstitusinya itu
tidak berubah, bisa dipastikan tidak akan ada dampak positif sedikit pun terhadap kemajuan umat dan kaum muslim. Malah akan berdampak baik hanya kepada kepentingan-kepentingan global, buruk bagi kepentingan umat. Poin yang kelima, umat harus waspada terhadap jebakan negara besar, terutama pada proses transisi kekuasaan atau pemerintahan, apapun namanya, yang biasanya mereka berhasil membelokkan, membajak revolusi yang dilakukan oleh kaum muslim. Dari jalannya yang semula lurus, bisa mereka simpangkan. Itulah keahlian dan kepandaian dari negara-negara global. Seperti Amerika, Inggris, Perancis, Rusia. Mereka lah yang bermain di kancah diplomasi ini. Umat Islam yang menanam benihnya, memeliharanya, menjaganya dari hama, menjaganya dari penyakit, hewan-hewan yang merusak tanaman. Tapi ternyata mereka ikut campur ketika kita akan memanen buahnya. Bahkan kita pemilik tanaman ini yang telah mengurusnya, menabur benihnya, disingkirkan oleh mereka. Seakan-akan mereka pemilik tanaman itu. Itulah yang terjadi pada kasus setelah tumbangnya Saddam Hussein dan berganti rezim di Irak sekarang. Itulah yang terjadi ketika tumbangnya rezim yang pro kepada Amerika di Afghanistan, kemudian diganti oleh Taliban. Karena Taliban pun sepakat dan setuju untuk menjaga piagam resolusi di Doha beberapa bulan sebelum dia mendapatkan kekuasaan di Afghanistan. Di mana corak Islamnya adalah corak Islam yang sifatnya nasionalis. Bukan corak yang global atau transnasional. Padahal kita tahu bahwa ajaran kita, ajaran Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan li Afghanistan, rahmatan lil alamin. Jadi kesimpulan-kesimpulan ataupun poin-poin penting inilah yang harus kita perhatikan, karena apa yang terjadi di Suriah saat ini kita bisa prediksi ke depan berdasarkan siapa yang mengambil alih. Apakah dia proksi atau kepentingannya seperti apa? Seperti apa pengendali negara besar dan sejauh mana pengaruhnya? Apakah bergantinya rezim pengaruh Rusia akan hilang? Belum tentu. Karena tadi perkataan dari salah seorang diplomat Rusia menyatakan bahwa faksi-faksi revolusioner itu juga memberi jaminan bahwa pangkalan Rusia tetap ada di sana. Rusia dan Amerika sama-sama melalui Joe Biden tadi mengatakan bahwa prosesnya harus sesuai dengan by design PBB. Resolusi PBB. Rusia juga menyatakan begitu. Harus dikembalikan kepada perundingan, meja perundingan. Yang didesain juga oleh PBB. Artinya dua negara global besar ini memang memiliki agenda yang sama. Di Suriah hanya berbagi kue saja. Yang sebelumnya kue Rusia itu sangat besar. Ketika rezim Assad tumbang, bagian Rusia kuenya di Suriah berkurang. Sementara bagian Amerika akan bertambah. Rezim Assad sudah hilang, tidak akan beroleh apa-apa. Institusi entitas Zionis akan mendapatkan bagian. Dengan memanfaatkan kekacauan pemerintahan, dia bisa menghancurkan semua jalur pasokan yang selama ini membantu Hizbullah melawan entitas Yahudi di Lebanon. Yang selama ini pasukan Suriah menghambat untuk melakukan zona buffer di wilayah perbatasan Golan, dataran tinggi Golan antara Israel dengan Suriah, maka kekacauan pemerintahan ini dimanfaatkan oleh entitas Yahudi untuk memperjauh atau memperpanjang zona buffer keamanan ini dengan menginfiltrasi secara militer meskipun terbatas sifatnya. Jadi apa yang diperoleh dari dampak tergulingnya Assad terhadap kaum muslim secara global? Sungguhnya kita bisa pastikan selama
penguasa baru ini nanti tidak bersandar, ya, tidak menolong agama Allah, tidak bersandar kepada Islam, tidak menerapkan sistem pemerintahan Islam, yaitu sistem khilafah Islam, tapi sistem yang bercorak kepada Barat maupun kepada Timur, yang konstitusinya sebagaimana dikatakan Biden, bahwa dia akan memonitor proses untuk konstitusi baru di Suriah. Sementara kita belum mendapatkan gambaran dari Hayat Tahrir Asy-Syam, negara seperti apa konstitusinya. Maka berarti ini pelajaran berharga bagi kita, bahwa siapa saja, organisasi mana saja yang berhasil berkuasa atas kaum muslim, baik di level regional ataupun global, dia harus memiliki persiapan, ya, dengan cara apa negaranya itu berjalan. Dan konstitusi itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sehingga tidak ada lagi deal politik atau kompromi dengan faksi-faksi lain yang berbeda coraknya. Ya. Karena faksi-faksi sekuler tentu tidak akan setuju dengan dasar Islam. Dan mereka pasti ingin mendapat bagian juga dari koalisi dan aliansinya selama ini dengan kaum revolusioner menumbangkan rezim Assad. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, sungguh apa yang terjadi di Suriah saat ini, di satu sisi kita berharap kepada Allah agar umat ini menyadari, ya, dan mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dan faksi-faksi revolusioner juga terutama sebagai pelaku di lapangan, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberadaan saudara-saudara mereka sebelumnya. Jika kesalahan-kesalahan kita yang pernah dilakukan dahulu juga dilakukan oleh kita sekarang, ya, untuk apa kita membuat langkah-langkah yang hanya memerosokkan diri kita ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan seterusnya. Dan sungguh umat sudah menderita terlalu lama. Ya. Kita mengambil pelajaran bagaimana, ya, kesalahan-kesalahan itu agar bisa kita perbaiki. Bahwa perubahan yang hakiki adalah bukan hanya jatuhnya rezim-rezim diktator yang otoriter, yang kejam, penindas, pembunuh rakyatnya sendiri. Bukan mengganti dan merubah person penguasanya semata-mata dengan penguasa yang adil, tapi juga merubah konstitusinya, merubah tujuan dari negara itu dan apa yang harus mereka jalani berupa peraturan dan konstitusinya, yaitu dengan syariat dan peraturannya hak yang benar, yang peraturan itu tidak punya kepentingan apapun kepada bangsa atau kelompok ataupun ras. Dan satu-satunya peraturan yang tidak punya kepentingan untuk membela ras tertentu atau etnis tertentu adalah peraturan dan konstitusi yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena jika konstitusi itu dibuat dengan berbagai faksi, duduk bersama, lalu negara besar pun menurunkan proksi dan kepentingannya, maka pastilah akan merugikan kelompok-kelompok lainnya. Dan tidak akan ada kata sepakat, kecuali akhirnya voting ataupun cara kekerasan. Tapi selama kita beriman kepada Allah, jika faksi-faksi itu adalah kaum muslim, maka kita mengingatkan dan menasihati kita sebagai sesama muslim. Tuhan kita satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW. Kitab kita Al-Quran yang sama, kiblat kita satu. Mengapa kita masih mencari sistem, hukum, model dan konstitusi selain Islam? Padahal di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi itu sangat syarat dengan bukan hanya tata nilai, tapi juga semua peraturan hidup. Dalam semua aspek kehidupan. Mengapa kita mencari ke tempat ataupun ideologi dan peraturan lain? Dan mengapa kita bersandar pada kekuatan asing bukan kekuatan umat? Mengapa kita mengundang dan mau duduk bersama dengan kekuatan asing atau dengan pihak-pihak yang disetir oleh kekuatan asing untuk berdiplomasi dan berunding menentukan negara seperti apa yang akan kita jalankan, konstitusi baru seperti apa yang kita harus buat? Padahal Suriah adalah negeri muslim, termasuk wilayah Syam, wilayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkahi.
Wilayah di mana para nabi-nabi dan rasul terdahulu sangat banyak diturunkan di situ. Tempat lahirnya banyak peradaban dunia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak peringatan terhadap apa yang pernah terjadi dari peradaban-peradaban yang pernah hidup, muncul, dan kemudian runtuh di wilayah Syam. Maka janganlah kita menjadi sosok seperti keledai yang tidak mengambil pelajaran lalu jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali dan 3 kali dan seterusnya. Kita adalah manusia yang berpikir, memiliki agama, memiliki syariat, memiliki nabi, memiliki tuntunan. Maka syariat dan tuntunan mana lagi yang kita inginkan selain tuntunan Allah dan tuntunan nabi kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi umat ini dari para penguasa zalim, dari penguasa yang bersekongkol dengan negara-negara besar yang tidak sedikit pun memiliki kepedulian terhadap kaum muslim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi umat ini kesadaran politik, memahami agamanya dengan benar, menjauhkan sikap-sikap ambisi dan juga ta'assub, menyatukan dirinya dalam perkara-perkara usul. Dan pentingnya kita memahami politik untuk menentukan negara seperti apa yang ingin kita bangun, masyarakat seperti apa yang ingin kita dirikan, dan peradaban seperti apa coraknya yang kita akan wujudkan. Sungguh, selain Islam adalah batil, dan selain ajaran Islam adalah batil. Maka siapapun penguasanya, betapa adil pun dia, jika selain Islam, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.